tahun ini, kita sedikit bergerak, tapi bisa mengalami banyak hal. Kita sedikit keluar, tapi bisa bertemu banyak kawan baru. Kita sedikit menyelesaikan hal besar, tapi bisa mensyukuri banyak hal kecil. Kita sedikit demi sedikit jadi lebih baik, meskipun diberi banyak cobaan. Di tahun sebelumnya, kita sudah merasakan banyak kehilangan waktu untuk bertemu dengan teman-teman, keluarga, bahkan pasangan, dan tidak sedikitnya mengeluh karena kehilangan pekerjaannya. Sehingga banyak orang yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah cerita yang kami buat ini. Selamat menonton. Pagi itu, dua orang gadis sedang menikmati hari liburnya dengan berbincang di sebuah coffee shop. Seperti biasa, Vanilla Latte dan Red Velvet adalah andalannya. Sekitar pukul 11 siang itu, suasana memang sepi. Pria berkaos hitam yang sedang bingung mencari pekerjaan itu memanfaatkan keadaan untuk mencuri motor si gadis tadi. Ia melihat keadaan sekitar, kemudian setelah ia merasa aman dan tanpa pengetahuan orang lain, pria itu bergegas membawa lari motor tersebut. Beberapa rencana baik harus bertemu dengan rencana buruk. Di tengah-tengah perbincangan dua gadis tersebut, mereka panik mencari kunci motor yang tidak ada di genggamannya. Cuaca yang panas kala itu membuat mereka semakin kebingungan mencari motornya yang hilang entah di mana. Semakin dicari-cari, semakin kehilangan jejak. Sebagai bentuk menerima, mau marah ataupun ngeluh, justru gak akan mengubah segalanya. Belajar untuk lebih ikhlas dan lapang dada. Karena bumi berputar, bukan cuma untuk kita. Ada manusia lain yang perlu merasa senang juga. Di tempat yang berbeda, seorang pria berkaos hitam tadi masuk ke dalam rumah dengan perasaan lega karena ia sudah berhasil mendapatkan motor itu. Setiap yang bernyawa punya cara dan arah sendiri untuk jalan hidupnya. Ada yang sudah berhasil, ada yang masih menunggu hasil. Ada yang sudah sampai, ada yang masih baru memulai. Pria itu memilih memulainya dengan cepat menjual motor hasil pencuriannya di akun Facebooknya. Selang beberapa menit, ada orang yang melihat postingan besi pria itu dan berniat untuk membelinya. Tidak berpikir panjang, orang itu langsung menghubunginya dan akhirnya mereka membuat janji bertemu untuk transaksi motor tersebut. Keesokan harinya, tibalah saat penjual dan pembeli itu bertemu di salah satu tempat makan. Lalu mereka berbincang banyak perihal motor itu. Tetapi, si pembeli ini tidak mengetahui bahwa motor yang dijual itu adalah barang curian. Kemudian si pria pencuri itu menunjukkan STNK tanpa ada kelengkapan surat-surat motor lainnya. Akan tetapi, si pembeli tidak berubah pikiran untuk tetap membelinya, dan mereka pun melakukan transaksi haram yang dilarang oleh agama Islam. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab,
usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Sabda Rasulullah, jual beli itu atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Tirmizi. Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas, sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah atau boleh. Namun menurut Imam Asy-Syatibi, hukumnya bisa menjadi wajib dalam situasi tertentu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like.